Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan jawaban tentang manajerial ya teman-teman pada part yang kedua. Kalau teman-teman belum nonton di part yang sebelumnya, kalian bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal, atau kalau misalnya teman-teman mau di-requestkan soal apa, bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan atau kelamaan, kalian bisa atur sendiri dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Anda seorang pegawai di bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal instansi tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Jadi yang A ini menerima keluhan konsumen, yang B menerima serta menanggapi, yang C menerima dan menyelesaikan, yang D menyelesaikan keluhan. Berarti ini hanya satu tindakan yang D, yang A cuma satu tindakan. Dari antara poin B dan C ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Kita terima keluhan tersebut, kemudian kita tanggapi ya teman-teman, sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang B ini mendapatkan poin 4 ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan, seperti peningkatan status Facebook atau iklan dan lain-lain? Kita mulai. Stop. A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku, serta menerima semua masukan dari tim. B. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. C. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. D. Membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri. Ini langsung kita blacklist ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi soalnya ya teman-teman. Di sini perusahaan mengalami penurunan karena atasan tersebut kurang mengerti tentang kondisi pasar. Sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Tindakan yang Anda lakukan, Anda pikirkan adalah yang C ya teman-teman, saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Itu ya teman-teman. Berarti yang C ini mendapatkan poin 4.
Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya akan, kita mulai. Stop. A selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B tidak berani mengambil keputusan sendiri. C menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. D berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya akan, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Kita harus berani untuk mengambil keputusan karena tugas tersebut sudah diberikan kepada saya. Berarti ini kita tunjukkan bentuk tanggung jawab ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah, kita mulai. Stop. A mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B tetap fokus memecahkan masalah. C meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas. D mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya. Yang C sama D udah pasti kurang tepat ya teman-teman. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah yang A ya teman-teman. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apa yang Anda lakukan? Kita mulai. Stop. A membagi informasi tersebut saat diperlukan kelompok. B membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. C membagi informasi tersebut hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya. D membagi informasi tersebut kepada atasan saja. Kita lihat lagi soalnya ya teman-teman. Sebagai ketua tim, kita memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Yang Anda lakukan adalah B ya teman-teman, membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? Kita mulai. Stop. A mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja. B mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota. C membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga. D melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Anda merasa anggota kelompok kurang kompak satu sama lain. Yang Anda lakukan adalah yang D ya teman-teman. Kita harus melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan adalah, kita mulai. Stop. A melaporkan kepada atasan dan meminta arahan mereka.
B. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok. C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. D. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. Anda melihat cara kerja dalam kelompok kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan adalah yang C ya teman-teman. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang Anda lakukan? Kita mulai. Stop. A. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. B. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. C. Membantu kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. D. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. Kelompok Anda ini sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan. Sebagai ketua kelompok, apa yang harusnya Anda lakukan? Yang harusnya kita lakukan adalah yang A ya teman-teman. Yang harus dilakukan adalah mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang Anda lakukan? Kita mulai. Stop. A. Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu. B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. C. Menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja. D. Mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan sekerja. Jadi tuntutan tugas Anda adalah untuk mencapai target sesuai standar yang ditetapkan. Tetapi Anda merasa capek atau kelelahan fisik sehingga melakukan kesalahan. Apa nih yang Anda lakukan? Yang dilakukan adalah tetap mengakui kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Jadi ada tanggung jawabnya ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang B. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 10 ya. Andi dipercaya untuk meracik bumbu masakan dari resep turun-temurun di sebuah restoran. Rekan Andi yang bertugas sebagai pengantar makanan ingin belajar meracik bumbu tersebut. Sikap Andi adalah A. Meminta maaf dan menyampaikan bahwa hal tersebut bukan wewenang Andi. B. Andi dengan senang hati menceritakan kepada rekan kerja tersebut. C. Andi seharusnya mengalihkan pembicaraan agar tidak membalas tentang bumbu masakan. D. Andi seharusnya mengajarinya dengan sabar karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mulai. Stop. Nah, khusus soal nomor 10 ini menjadi PR teman-teman semuanya ya. Teman-teman bisa komen di bawah untuk jawabannya. Nanti aku pin komentar yang jawabannya benar. Oke teman-teman, segitu aja untuk latihan soal tentang manajerial. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Kalau kalian suka, silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe, agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.